Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Dwi Fernandes dari Fakultas Ilmu Pendidikan Keguruan jurusan Pendidikan Biologi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Biologi Terapan tentang mikroba dalam bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Helvita Roza, SPD, MPD. A. Penerapan mikroba dalam bioteknologi. 1. Pengertian bioteknologi. Pengertian dari bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan warnanya, bioteknologi dibagi menjadi 4 cabang ilmu, yaitu A. Bioteknologi merah atau red bioteknologi, B. Bioteknologi putih abu-abu atau white gray bioteknologi, C. Bioteknologi hijau atau green bioteknologi, dan D. Bioteknologi biru atau blue bioteknologi. 2. Penerapan mikroba dalam penyehatan lingkungan atau bioremediasi lingkungan. Upaya penanggulangan bahaya pencemaran yang diakibatkan oleh merkuri telah banyak dilakukan. Berdasarkan asumsi bahwa baik tanaman maupun bakteri merupakan agen biologi penting yang dapat digunakan untuk bioremediasi. Maka beberapa tahun terakhir ini, bidang mikrobiologi terapan dan biologi molekular menjadi dasar pengembangan teknologi bioremediasi dengan memanfaatkan bakteri yang dapat mereduksi merkuri. B. Konsep metabolisme dalam bioproses. 1. Pengertian metabolisme pada mikroba. Metabolisme atau pertukaran zat pada makhluk hidup mencangkup semua reaksi kimiawi yang terjadi di dalam sel yang menghasilkan energi dan menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan seluler yang menghasilkan zat sisa. Tarigan 1988. Reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh mikrobia dapat dibedakan menjadi anabolisme dan anabolisme. Proses katabolisme disebut juga bioenergi, sedangkan proses anabolisme disebut biosintesis. Dalam tubuh mikroorganisme, reaksi-reaksi kimia dipercepat oleh enzim, yaitu katalisator organik atau biokatalisator yang dihasilkan oleh sel. 2. Proses metabolisme mikroba. Terdapat 3 fase dalam pengubahan senyawa pada proses metabolisme, yaitu 1. Katabolisme adalah sebuah proses pembongkaran atau perombakan suatu molekul-molekul substrat atau makromolekul yang bertenaga potensial tinggi menjadi molekul-molekul anorganik yang lebih sederhana dan membebaskan sejumlah energi. Tarigan 1988. 2. Amfibolisme, yaitu proses pembentukan intermediate atau senyawa antara. Terjadi pembentukan building blocks atau senyawa pembangun, misalnya asam amino, purin, pirimidin, gula-gula fosfat, asam organik, dan metabolit lain seperti asam organik dan ester fosfat. 3. Anabolisme, yaitu proses pembentukan senyawa-senyawa organik yang bertenaga potensial tinggi dari senyawa-senyawa atau molekul sederhana yang berpotensial rendah. Tarikan 1988. 3. Produk
metabolisme mikroba. Bakteri adalah organisme mikro dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Keberadaan bakteri umumnya bersifat merugikan organisme lainnya yang dikenal dengan istilah patogen. Menurut cara memperoleh makanan, bakteri dapat dikelompokkan menjadi bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. 1. Bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang hidup dan memperoleh makanan dari lingkungannya karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Bakteri ini dapat hidup secara saprofit dan parasit. 2. Bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri berdasarkan asal energi yang digunakan. Bakteri autotrof dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri yang bersifat kemoautotrof dan bakteri yang bersifat fotoautotrof. 4. Regulasi metabolisme mikroba. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi internal dibagi menjadi respirasi aerobik atau memerlukan oksigen. Dengan 3 tahap yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron, serta respirasi anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen yang menghasilkan fermentasi alkohol, asam laktat, atau asam sitrat. A. Glikolisis, proses glikolisis, respirasi seluler. B. Energi metabolisme glukosa. C. Chemiosmosis. D. Respirasi aerob. E. Respirasi anaerob dan fermentasi. F. Substrate level phosphorylation. G. Oxidative phosphorylation. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.